Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi MG Lover. Di tahun 2021 ini Mami Jo akan menampilkan konten yang belum pernah Mami bikin. Nah, ini sebenarnya sekedar cerita tentang kejadian yang terjadi di keluarga Mami Jo. Nah, sebelum nonton videonya jangan lupa terus support channel YouTube Mami Jo dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua dapat info terbaru video-video Mami Jo. Oke, simak terus cerita ini. Nah teman-teman, ini kejadian tentang kontrakan berhantu. Masa sih gitu kan? Ini nggak misteri, ini nggak hoax, ini memang real terjadi di keluarga Mami Jo. Nah, orang tua Mami Jo pada tahun 1968 saat itu mengontrak di salah satu kontrakan yang ada di daerah Jakarta Selatan. Jadi di sana ada rumah kontrakan sebanyak 12 pintu. Nah, orang tua Mami Jo mengontrak di sana. Di saat itu, ibu dari Mami Jo lagi mengandung anak ketiga. Keluarga kami keluarga besar, jadi semua totalnya 12 bersaudara. Tapi saat itu juga Mami Jo juga belum lahir di tahun 1968 itu. Nah, kejadiannya begini teman-teman. Jadi setelah ngontrak di sana, banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Seperti apa sih kejadiannya? Jadi selama tinggal di sana, orang tua Mami Jo banyak mengalami hal-hal yang rasanya di luar nalar gitu. Tapi memang kedua orang tua Mami Jo tidak maksudnya tidak terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu, apalagi hal-hal yang mistik. Tapi memang ada. Jadi di tahun 1968 itu dalam keadaan mengandung, ibu dari Mami Jo tinggal di sana dan terjadilah hal-hal yang aneh saat itu. Jadi kejadiannya gini, hampir tiap malam tetangga dari orang tua Mami Jo mendengar ada orang yang lagi masak, ada orang yang lagi makan, dan saking penasaran tetangga itu akhirnya bertanya langsung ke orang tua Mami Jo. Jadi dia nanya, "Bu, semalam siapa sih yang masak?" katanya. "Siapa sih yang makan?" katanya. "Kok jam 1 malam ya, jam 2 malam, emang ibu lagi puasa, lagi sahur?" katanya gitu. Nah pas ditanya kayak gitu, so pasti orang tua Mami Jo bingung dong, karena tidak pernah melakukannya. Saking penasarannya, si tetangga sebelah rumah itu kan rumahnya itu terbuat dari sebagian kayu gitu kan, jadi kayunya itu dibolongin sama tetangga untuk menjawab rasa ingin tahu siapa sih yang masak, siapa sih yang makan gitu tengah malam gitu kan. Setelah dibolongin ternyata tidak ada apa-apa memang. Jadi tetangga sebelah itu sampai ngintip gitu, ada apa sih di rumah sebelah gitu kan. Nah begitu kejadiannya. Setelah dia bertanya langsung, setelah dia melihat langsung dari lubang yang dia buat untuk ngintip, jadi memang tidak terjadi apa-apa. Tapi memang ada bunyi-bunyi yang aneh memang di rumah kontrakan yang ditempati oleh orang tua Mami Jo. Nah ceritanya akhirnya begini, dalam keadaan hamil, orang tua dari Mami Jo itu selalu mengalami kejadian-kejadian aneh. Misalnya pas lagi tidur rasanya diteken perutnya gitu kan. Terus ada juga suara-suara ketawa-ketawa, tuh rasanya mimpi tapi rasanya kenyataan. Jadi kayaknya ada sesuatu yang janggal lah yang terjadi. Cuma karena kedua orang tua Mami Jo tidak percaya hal-hal yang mistik, jadi semua itu ya udah dilupain aja deh gitu kan. Jadi setelah hamil 9 bulan dan akhirnya lahir, abang saya, abang nomor 3 jatuhnya, itu semakin banyak hal-hal yang aneh lagi terjadi. Jadi karena abang saya itu waktu itu ya masih baby kan,
setiap menjelang maghrib itu abang saya itu yang masih baru lahir nangis terus. Itu kejadiannya itu berlangsung sampai usia dia 3 bulan. Dibawa ke dokter, dicek ada sakit apa, ternyata tidak ada sakit apa-apa teman-teman. Jadi memang saat itu aneh aja gitu, setiap maghrib nangis terus sampai menjelang subuh. Dan itu kejadian berlangsung terus menerus sampai usia 3 bulan. Dan ada kejadian aneh lagi. Jadi gini, di rumah kontrakannya itu di belakang itu ada kebun sedikit kayak gitu kan. Jadi di saat itu kakek saya lagi berkunjung ke rumah orang tua saya, ke rumah kontrakan itu dari Palembang. Dia datang lagi mengunjungi ibu dan ayah saya. Jadi pas kakek tuh ada di sana, pas waktu itu lagi azan maghrib. Jadi dia mau ngambil wudhu dong ke belakang. Tiba-tiba dilihatnya ibu saya itu lewat di kebun belakang itu. Kaget dia kan, ngapain katanya di belakang maghrib gitu kan. Setelah ditanyakan langsung ke ibu saya, kata ibu saya nggak pernah main di kebun itu. Ngapain katanya, lagi maghrib katanya, saya jaga anak saya dong di dalam gitu kan. Nah kakek akhirnya bingung, siapa sih yang tadi lewat di kebun gitu kan. Nah setelah sering kejadian seperti itu dan diklarifikasi, akhirnya kakek saya, ibu saya dan juga ayah saya juga bingung, apa sih rumah ini, apa yang terjadi di rumah ini sebenarnya gitu kan. Tapi mereka memang tidak berani untuk bertanya dengan pemilik kontrakan. Mereka pun menjalani hari-hari seperti biasa di sana. Nah abang saya yang nomor 3 itu usianya sudah menjelang 3 bulan. Jadi ayah saya sendiri sering sekali melihat ada tikus besar putih itu nyusup ke ayunan tempat abang saya tidur. Itu kejadian berulang-ulang dan ayah saya selalu bilang ke ibu saya, apa sih tadi rasanya ada tikus besar di situ, tikus putih. Tapi ibu saya bilang nggak mungkin gitu kan, masa ada tikus sebesar itu, katanya. Iya katanya, itu kejadian itu selalu menjelang maghrib. Jadi akhirnya kedua orang tua saya kan bingung, mereka apa sih gitu kan yang tikus yang menyusup di tempat tidur abang saya itu gitu kan. Dan setelah tikus itu menyusup, itu pasti tikus jadi-jadian ya, atau Fata Morgana atau apa, nggak ngerti saya. Jadi setelah tikus putih besar itu menyusup dan abang saya yang masih baby saat itu langsung nangis nggak berhenti sampai menjelang subuh teman-teman. Aneh kan, aneh banget pasti kan. Nah kejadian itu selalu berulang-ulang sampai di saat itu usianya 3 bulan. Nah pas 1 minggu sebelum meninggal abang saya itu, ibu saya kan jalan waktu itu melewati sebuah pemakaman umum. Dan entah kenapa atau mungkin ini firasat, kebetulan mereka pergi ke suatu tempat yang mungkin mengunjungi keluarga atau teman, saya juga kurang tahu. Tapi ibu saya cerita dia mengunjungi temannya itu melewati sebuah pekuburan. Dan entah kenapa feeling dia dalam hati, dia berkata, duh enak banget juga ya kalau ada yang dimakamkan di sini katanya. Saya bisa ke sini. Itu langsung terbersit di hati ibu saya. Jadi entah mengapa kok terbersit seperti itu gitu kan. Nah setelah seminggu kemudian ada musibah besar memang terjadi di keluarga saya. Nah saat itu di siang hari, jadi abang saya ini karena kecapean mungkin ya, karena baby itu nggak tidur sampai subuh. Akhirnya dia tidur
dan pas tidur itu ada kupu-kupu besar itu terbang keliling di tempat tidur, di ayunan dia itu, di ayunan abang saya. Dan akhirnya pas di tiang atas itu kupu-kupu itu berhenti gitu kan. Karena mau menghalau kupu-kupu itu, ibu saya langsung mendekat ke ayunan abang saya itu. Dan ternyata teman-teman, abang saya itu sudah keluar buih-buih di mulutnya gitu kan. Rasanya juga abang saya itu, kata cerita ibu saya tuh, nggak ada sakit apa-apa, kemarin-kemarin juga baik-baik aja gitu kan. Kok tiba-tiba pas hari itu ada buih-buih di mulutnya. Pasti kaget dong ibu dan ayah saya. Akhirnya abang saya itu dibawa ke rumah sakit, dan memang saat itu musibah besar terjadi di keluarga saya. Abang saya itu ternyata udah meninggal, tapi meninggalnya itu kayaknya aneh banget gitu ya, sakit enggak, apa-apa enggak gitu kan, cuma memang hampir tiap hari nangis gitu kan. Tapi orang tua saya juga tipikal yang tidak percaya hal-hal mistik, jadi mereka cukup membawa abang saya itu ke dokter aja, nggak ke orang pinter atau orang yang gimana gitu kan, yang bisa melihat hal-hal yang mistik. Jadi itu bergulir aja sampai akhirnya kejadian itu terjadi. Dan abang saya itu innalillahi, dia meninggal di usia dia yang masih 3 bulan saat itu. Dan orang tua saya shock banget atas kejadian itu. Dan akhirnya setelah penguburan 1 minggu kemudian, kedua orang tua saya pindah dari kontrakan itu. Dan setelah mereka pindah dari kontrakan itu, mereka pun mendapat cerita dari para tetangga kontrakan itu. Ternyata memang yang punya kontrakan memang menuntut ilmu hitam, dan dia melakukan itu agar kontrakannya itu selalu terisi, biar nggak kosong gitu. Macam-macam aja ya kejadian di dunia ini. Nah teman-teman, storytelling saya ini tidak bermaksud apa-apa dan cuma sharing aja. Mana tahu ini sebagai pelajaran untuk teman-teman. Memang hal-hal mistik ini rasanya antara percaya atau tidak percaya, tapi memang kejadian ini real, nyata, dan mungkin ada di sekitar kita gitu kan. Jadi agar kita lebih hati-hati aja. Dan misalnya ada terjadi hal-hal yang aneh atau yang rasanya di luar nalar, mungkin kita bisa sharing dengan orang yang mungkin bisa membantu di masalah seperti itu. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin ada cerita-cerita tentang mistik, tentang hal-hal yang aneh yang di luar nalar kita, boleh sharing sama Mami Jo. Oke, terima kasih udah klik video ini. Thanks for watching. Big hug, big love. Bye.